Selamat siang, jumpa lagi bersama kami podcast RSKM. Baik, salam sehat dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oh iya, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang karies gigi. Karies itu apa sih? Saat ini mungkin masyarakat sering bertanya apa itu karies dan bagaimana caranya pencegahan dan caranya pengobatan perawatan bagi karies. Oke, pada kesempatan hari ini kita ketemu dengan dokter yang cantik saat ini, yaitu dokter gigi. Silakan dok, perkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari tim podcast Rumah Sakit Mojowarno, Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Saya Dr. Gigi Purwandari. Saya hari ini akan mengulas apa sih karies itu, gitu ya Mas Agus ya. Jadi karies itu sebetulnya adalah suatu kondisi di mana gigi itu berlubang. Jadi berlubang itu tidak timbul serta-merta ya, dia butuh waktu, kemudian juga dia butuh adanya agent yaitu bakteri, kemudian juga karena faktor lingkungan dalam mulut kita, ada nggak sisa-sisa makanan, ada nggak proses di mana sisa makanan itu akhirnya menjadi asam gitu ya, itu disebut juga istilahnya sebagai host. Kemudian juga ada karena dari gigi itu sendiri. Jadi dari gigi itu sendiri, seperti kita ketahui ya, gigi itu kan terdiri dari 3 lapisan ya. Atau mungkin itu nanti aja deh. Baik. Untuk penyebabnya apa dok? Yang pertama pada karies gigi. Jadi karies gigi itu penyebabnya bukan tunggal gitu ya. Kalau misalnya ada kalau kita matematika dulu itu kan diajari kayak irisan-irisan gitu ya. Nah ini ada beberapa penyebabnya, ada 4 ya, ada 4, mungkin nanti bisa dimasukkan apa aja gitu ya. Ada faktor host seperti tadi saya sebutkan, faktor host itu adalah gigi itu sendiri. Jadi faktor gigi itu sendiri gitu ya. Gigi itu terdiri dari lapisan yang paling luar, yang paling keras itu namanya enamel. Nah gigi seperti ini misalnya nih, gigi ini gusinya. Nah gigi itu kalau misalnya dibuka begitu ya, seperti ini. Jadi gigi itu ada 3 lapisan, yang paling keras putih ini namanya enamel. Dia punya kekuatan yang sangat besar sehingga kita bisa mengunyah, yang kalau dari beberapa buku yang saya baca itu kekuatannya 150 kg untuk gigi geraham. Kemudian yang bagian dalam itu dentin yang kuning ini, kemudian di sini ada jaringan pengikatnya sementum. Nah faktor itu gitu ya, kalau salah satu itu kurang bagus bisa timbul karies. Tapi kalau misalnya salah satu kurang bagus, dia misalnya tidak ada agentnya, tidak ada bakteri penyebabnya. Jadi bakteri seperti kita ketahui ya, di dalam mulut itu kan dalam kondisi seimbang itu bakteri dalam jumlah yang cukup, dia berfungsi untuk memakan jamur gitu ya. Tetapi jika jumlahnya berlebihan, beberapa bakteri itu bisa menyebabkan karies apabila tadi ada faktor giginya yang kurang bagus bentuknya, susunan enamelnya, kemudian adanya bakteri yang lebih besar daripada jumlah normal, kemudian juga sisa-sisa makanan, environment di dalam rongga mulut kita, kemudian juga adanya waktu. Jadi kalau karies itu salah satu saja dihilangkan dari 4 faktor itu tidak akan timbul karies. Jadi tadi ya, faktor gigi itu sendiri, lingkungan dalam mulut, kemudian adanya bakteri dan waktu. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya tentang struktur gigi ya. Tidak semua karies itu timbul gejala. Jadi kalau misalnya dia baru di lapisan putih ini, lapisan enamel ini, nggak sakit, tidak terasa apapun. Tapi ketika dia sudah sampai di dentin semakin dalam, itu nanti baru terasa linu, gitu ya, baru terasa linu gitu. Wah linu, beberapa orang minum penghilang nyeri gitu ya.
nggak sakit, lama-lama nggak sakit dibiarkan sudah sembuh ini, oh tidak. Jadi sebetulnya kariesnya itu semakin dalam dia menuju ke ruang saraf dan pembuluh darah. Nah, nanti tiba-tiba sudah lama nggak sakit, kok tiba-tiba sekarang pakai menggigit sakit gitu ya. Nah, ternyata ketika periksa ke dokter gigi sudah, kalau yang enamel di lapisan paling atas itu disebut fase awal, ini sudah fase yang sudah sangat lanjut. Jadi sudah sampai saraf dan pembuluh darahnya radang, bahkan ada yang sudah mati atau istilahnya nekrosis ya. Nah, itu kumannya sudah masuk sampai ke tulang di sini. Seperti kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada aliran pembuluh darah. Di dalam gigi juga ada aliran pembuluh darah yang itu terhubung dari kepala ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya ada aliran pembuluh darah. Nah, ketika daya tahan tubuh kita kurang bagus, nah itu bakteri dari karies itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi apakah selalu timbul gejala? Tidak selalu. Tapi kalau sudah pada fase tertentu, dia bisa sakit. Kalau tidur, pada saat tidur, kenapa ya dok posisi tidur kok sakit? Nah, itu sudah keradangan saraf, istilahnya pulpitis gitu ya. Itu sudah dibiarkan minum obat terus, dibiarkan sudah tidak pernah sakit tapi kok bengkak. Nah, itu sudah sampai ke jaringan penyangga gigi. Seperti itu. Pada kasus yang parah dari karies itu bisa sampai bengkak phlegmon ya. Baik dok, untuk bagaimana cara pengobatan yang biasa dilakukan oleh dokter, tapi bagi masyarakat umum mungkin bisa sedikit meringankan sakitnya dok. Jadi kalau karies itu, karena karies itu sudah istilahnya bakterinya sudah masuk ke dalam jaringan gigi, jadi pengobatannya kalau menghilangkan rasa sakit itu istilahnya bukan pengobatan sumber ya, tapi hanya pengobatan gejala supaya tidak sakit, tapi akan berlanjut kalau tidak diobati. Nah, pengobatannya harus ke dokter gigi. Jadi ke dokter gigi, nanti mana jaringan yang karies itu dibuang, karena di situ bukan saja bakteri tapi giginya jadi lunak dan itu makanan buat bakteri ya. Jadi itu dibuang oleh dokter gigi, nanti akan istilahnya dibersihkan, dibor ya. Jadi jangan khawatir, ngebor itu bukannya lubangnya tambah besar, tidak, tapi memang membersihkan jaringan yang sudah terkena karies sehingga meninggalkan jaringan atau bagian gigi yang bersih supaya nanti tidak timbul karies yang baru. Kemudian melindungi saraf yang ada di bawahnya dan ditempel. Nah, itu pengobatan yang efektif untuk karies sampai dengan saat ini. Bagi masyarakat yang biasanya sakit gigi itu sering terjadi kan tanya, ini apa dikasih obat apa ya gitu dok? Apa yang disarankan dokter bagi masyarakat yang mengalami hal seperti ini dok? Jadi seperti saya bilang tadi bahwa karies itu obat hanya sebagai menurunkan keluhan. Jadi misalnya karena karies giginya lubang, bau mulut ya pakai obat kumur gitu kan. Kemudian karena karies sakit ya pakai pereda nyeri. Sementara segera disiapkan waktu untuk segera ke dokter gigi. Baik, yang terakhir dok ya, pertanyaannya bagaimana sih caranya mencegah agar gigi kita tidak karies dok? Jadi seperti kita ketahui tadi kan penyebab karies itu ternyata 4 ya, dia tidak bisa berdiri sendiri untuk timbul karies. Jadi karies itu tadi faktor environment ya, lingkungan, faktor lingkungan. Gimana sisa makanan itu jangan sampai difermentasi oleh bakteri sehingga dia menjadi media yang baik media yang baik bagi bakteri dan menimbulkan karies. Caranya adalah dengan membersihkan gigi yang benar. Jadi membersihkan gigi yang benar itu sehari dianjurkan 2 kali, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur.
gunakan sikat gigi yang ukuran sesuai ukuran, dan yang bulu sikatnya itu tidak pilih yang, kalau bapak-bapak biasanya kan tenaganya ekstra ya, pilih yang ekstra soft. Kalau ibu-ibu bisa pilih yang soft gitu ya, supaya nanti tidak membersihkan gigi malah merusak gigi karena erosi, tapi semuanya bisa bersih. Dan pastikan odol yang kita pilih itu mengandung fluoride. Yang bagus itu kandungan fluoride-nya di atas 1000 ppm. Nah, itu bisa bisa mencegah timbulnya karies. Sayangnya fluoride ini di dalam odol itu gampang larut ya. Supaya dia boleh bermanfaat buat mulut pada saat gosok gigi kita bersih dan juga dapat manfaat fluoride-nya, sebaiknya pada waktu gosok gigi itu sikat gigi tidak usah dibasahi, mulut tidak usah kumur, dikasih odol pasta gigi, pakai sikat gigi, baru nanti sesudah gosok gigi baru nanti kumur gitu ya. Itu yang pertama. Tadi sudah ya cara sikat gigi yang benar, tadi waktu sudah benar. Cara sikat gigi yang benar itu rahang atas dengan rahang bawah terbuka. Ya, jadi gigi atas dengan bawah itu tidak boleh kontak. Kemudian arahnya, kita ingat bendera kita merah putih ya. Merah itu gusi, jadi putih itu gigi kita. Dalam kondisi mulut terbuka, sikat gigi arahkan merah putih dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Nah, ini dimasak, dipijat sedikit, jangan terlalu keras. Jangan begini ya, nanti kalau begini sisa makanan masuk ke sela-sela gusi, jadi gampang timbul karang gigi. Jadi arahnya begini. Nah, karena merah putih berarti kalau gigi bawah arahnya ke atas, kalau gigi atas arahnya ke bawah. Yang diingat merah putihnya. Nanti bagian dalam juga begitu, langit-langit. Kalau gigi depan baru sikatnya dibeginikan. Baru nanti permukaan atas boleh seperti ini, permukaan bawah juga seperti itu. Nanti yang gigi depan bawah begini, gigi depan samping dalam begini, permukaan atasnya begini. Sudah selesai semua, lidahnya disikat sedikit, kemudian baru kumur. Kemudian pencegahan yang lain, tadi sudah ya, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Sebetulnya semakin tinggi fluoride itu semakin bagus anti kariesnya. Tapi pada anak-anak ya, pada fase awal pembentukan gigi itu justru fluoride-nya tidak boleh terlalu berlebih begitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang aman ya 1000 ppm, maksimal 1250 ppm. Kalau orang dewasa sih tidak apa-apa kan, giginya sudah terbentuk. Kalau anak-anak fluoride-nya terlalu tinggi pada masa pembentukan gigi, dia akan timbul fluorosis ya. Jadi fluorosis pada gigi, malah hasilnya kurang bagus. Kemudian setelah pasta gigi, cara gosok gigi yang benar, diperhatikan juga untuk ibu hamil dan anak-anak. Itu harus cukup konsumsi vitamin D-nya. Nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi karena kebutuhan masing-masing kan berbeda ya. Nanti diukur berat badannya, kebutuhan vitamin D-nya berapa. Kemudian pada ibu hamil juga tadi kan kita membahas tentang lingkungan ya, lingkungan dalam mulut itu jangan asam. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu kadang-kadang kan mual muntah ya, begitu muntah begitu segera kumur pakai air putih biasa supaya kondisi rongga mulut tidak asam. Karena saya dapati juga beberapa ibu hamil rentan terkena karies gitu pada masa kehamilan. Kemudian untuk pencegahan pada anak-anak, terutama anak-anak yang minum susu formula ya, yang minum susu formula itu pada saat minum susu formula itu jangan posisi tidur, karena nanti
asam ya, kondisi mulut asam. Kemudian biasanya kalau sudah ngedot gitu langsung tidur sampai jumpa besok pagi gitu kan ya, nah, itu kondisinya asam. Jadi minum susu formulanya diatur aja, dan pada saat tidur misalnya dia biasa ngedot ya diisi air putih biasa tanpa gula. Jadi tetap diperhatikan, kalau bisa sih setelah minum susu formulasi kumur supaya tidak asam di dalam mulutnya. Kemudian tadi pada anak-anak sudah, dan yang terakhir adalah kontrol ke dokter gigi rutin setiap 6 bulan sekali, seperti dijelaskan di awal tadi bahwa ternyata karies itu tidak semuanya menimbulkan gejala. Pada fase awal atau early stage itu malah nggak ada gejala karena kan baru di lapisan putih enamel ini gitu. Jadi supaya bisa deteksi dini, apa sih keuntungannya deteksi dini gitu ya? Deteksi dini kalau sudah ada karies, enaknya begitu datang ke dokter gigi dibersihkan kariesnya langsung tembel permanen gitu. Tapi kalau sudah sampai ke di lapisan yang kuning ini biasanya 2 kali atau kedatangan. Kemudian karies sudah sampai di sini, wah ini tidak cukup 6 kali kedatangan ini, beberapa kali kontrol, karena kan nanti yang bagian yang mati ini, jaringan yang mati diambil pakai alat, kemudian disterilkan sampai benar-benar steril, baru nanti ditempelkan. Kemudian juga pada anak-anak, biasanya pada usia 5 tahun itu tumbuh gigi geraham permanen pertama. Jadi masih kecil ya, masih suka ngedot, masih males gosok gigi. Nah ini istilahnya, kalau misalnya ini istilahnya apa ya, cerungannya itu dalam, pit fisurnya itu dalam. Semakin mudah sisa makanan masuk, ditambah lagi dengan kebiasaan anak kecil yang suka-suka gitu ya, suka-suka saya mau gosok gigi ya, terserah saya, nanti digosok giginya nangis gitu kan. Jadi nanti kalau ke dokter gigi biasanya ini ditutup, pit fisurnya ini ditutup, istilahnya fisur silen, supaya dia tidak mudah timbul karies, karena kalau sisa makanan masuk sini yang namanya anak-anak, gosok giginya bisa kurang bersih, akhirnya bisa timbul lubang. Jadi ini ditutup fisur silen. Kemudian juga check up rutin, membersihkan karang gigi, karena biasanya karang gigi itu bukan kita bayangkan seperti endapan kapur saja, tapi di situ juga rumahnya bakteri, rumahnya kuman, gitu ya. Kemudian bila diperlukan bisa diberikan lapisan fluoride pada gigi. Baik, sahabat semua, demikian penjelasan dari Dokter Gigi Ari, dan ini sangat membantu bagi kita yang ada di rumah maupun di masyarakat yang ingin giginya tetap sehat. Baik, dokter, terima kasih kesempatannya buat siang hari ini kita mengadakan podcast. Mungkin sahabat-sahabat semua yang mengalami gangguan gigi seperti saya juga ini, kami harus kontrol kemana? Kami saja dokter Gigi Ari yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojokerto. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang lain. Salam sehat dari RSKM.